Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di rumah Tuhan. Dalam ibadah hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu KPPK 147, Beritahu Yesus. Ayat lagu ini ada 3. Ayat pertama kita akan nyanyikan secara bersama-sama, lalu ayat kedua oleh wanita, dan ayat ketiga oleh pria. 147, Beritahu Yesus, ayat 1 bersama-sama, ayat 2 wanita, dan ayat 3 pria. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, kita berdoa mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk beribadah dan menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh hormat pada Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari kita mau meninggikan Tuhan dan memuji Allah kita, Yesus, sobat kaum berdosa.
Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih, Allah penghibur dan penolong kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kesungguhan hati kami. Kami mau beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, pimpin ibadah ini dan layakkanlah kami, agar ibadah ini berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Mari kita baca secara bersama-sama. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Silakan duduk. Dengan jujur dan rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tundukkan kepala dan berdoa mengaku dosa kita. Tuhan, Engkaulah Allah dan sahabat kami, kaum berdosa. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa hidup kami sungguh tidak layak dan tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang sabar, yang mau mendengarkan doa pengakuan dosa kami. Kami percaya Tuhan akan mengampuni dosa kami, karena Engkaulah Allah yang maha baik, maha pemurah. Kami berjanji untuk hidup lebih baik lagi sesuai dengan harapan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita, kadang ada kesusahan, ada pencobaan, dan ada penderitaan. Tapi kita tidak perlu khawatir. Beritahu Yesus yang akan menolong kita. Dengan penuh iman, kita nyanyikan lagu Beritahu Yesus. Susah menerpa, beritahu Yesus.
Firman Tuhan hari ini dengan tema upah mengikut Yesus akan disampaikan oleh Guru Injil Betty Junaidi. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh adik Rachel yang diiringi piano oleh saudari Icing. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound. Shalom, saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. 主内弟兄姐妹们平安， Shalom. 平安。 Nah, semangat dong, Shalom. Nah, ya, kita bersyukur ya kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu berkumpul untuk menyembah Tuhan. 我们感谢上帝，今天早上我们能够大家一起积极来赞美敬拜主。 Sebelum kita mendengar firman, mari kita sekali lagi kita 我们 berdoa. 还没有听到以前，我们来祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， sungguh siapakah kami Tuhan? 我们是谁呢？ Kami orang-orang yang berdosa, yang terhilang, yang Engkau dapatkan kembali. 我们是世上的罪人，你已经把我们找回来了。 Engkau membawa kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan dan terlebih menjadi murid Yesus. 我们能够成为你的儿女，也成为基督的门徒。 Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat ajaib yang besar bagi kami. 主啊，谢谢你的极大奇妙的恩典。 Pagi hari ini Tuhan, 今天早上，
Kami ingin mendengarkan firman-Mu. 我们要来聆听你的话语。 Tuhan mengetahui pergumulan setiap kami Tuhan. 主耶稣，你知道我们每一个人的挣扎， Kami berdoa agar Engkau berfirman kepada setiap kami, menjawab setiap pergumulan daripada hidup kami 我 Tuhan. 们请求你赐下你的话语，使我们能够胜过我们的挣扎。 Mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, 恳求圣灵在我们当中工作， menenangkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada firman-Mu. 能够稳定我们的思想，使我们能够集中精神在你的话语里。 Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. 主啊，求你使用你两个仆人，能够把你的话语传达， Dan boleh kemuliaan-Mu yang tampak di hadapan setiap kami Tuhan. 让你的荣耀彰显在我们当中。 Terpujilah nama-Mu. 感谢赞美你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari, sudah biasa orang berpikir bahwa setiap pekerjaan harus ada upahnya. 亲爱的弟兄姐妹们，通常人们都认为每一份工作都有它的报酬。 Itu sebabnya meski secara tidak langsung setiap apa yang dikerjakan seseorang selalu ada kaitannya dengan upah dan 所 penghargaan. 以虽然不是直接的，但是每一个所做的工都有与报酬或者工资或者奖励有关。 Misalnya, 比如说， seorang karyawan menginginkan upah berupa uang atau barang. 一位员工他期望得到金钱或者是工资或者是物质， Tetapi bagi seorang yang berkecukupan dari segi materi, 但是一位已经在物质上充足的人， upah berupa uang atau barang tidak terlalu dibutuhkan. 这个报酬或者是物质在他看来并不是很重要。 Tapi mereka mengharapkan upah dari pekerjaan atau perbuatan baiknya juga. 但是他们想得到一个赏识，就是他们或者是称赞，或者是得到认可。 Tentu saja tidak dalam bentuk uang. 当然不是在金钱上的形式， Namun dalam bentuk not materi, misalnya berupa pujian, pengakuan dan penghargaan. 但是有别的形式上，好像是他们得到赞美呢，或是认可，或是奖励。 Markus 10 ayat 28 sampai 31 yang tadi sudah kita baca bersama juga berbicara tentang upah mengikut Yesus. 刚才我们已经读了马可福音第4章28节到34节，也是关于跟从耶稣的赏识。 Sebelum Tuhan Yesus ngobrol dengan murid-muridnya di dalam ayat 17 sampai 27, Yesus juga sudah lebih dulu ngobrol dengan seorang muda yang kaya raya. 主耶稣和门徒交谈之前，他已经和一位富有的年轻人讲话。 Dari isi obrolannya kita tahu bahwa orang muda yang kaya itu ingin bertemu dengan Yesus. 在谈话的内容中，我们知道这个年轻人想见耶稣， Dia bukan ingin tahu bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. 其实他不是要知道怎样能够得到永生的方法， Tetapi lebih kepada kesombongan atas harta benda yang dia miliki. 而是他觉得他拥有很多财富而骄傲。 Nah, saudara-saudari dalam Kristus, apakah arti mengikut Yesus itu? 主内弟兄姐妹们，跟从耶稣是什么意思呢？ Artinya adalah rela menderita. 它的意义是甘愿受苦。 Mengikut Yesus berarti harus menderita. 跟随耶稣就要受苦， Meskipun jalan penderitaan yang akan dihadapi adalah susah dan penuh tantangan, namun bisa dijalani dengan sukacita asal bersama dengan Yesus. 虽然受苦的路是非常艰难和充满挑战的，但是如果与耶稣同行，我们能够喜乐的通过它。 Menjadi orang Kristen atau murid Yesus berarti akan menanggung banyak kesusahan dan tantangan. 身为一个基督徒或者是基督的门徒，我们会面临许多的挑战和困难。 Saudara-saudari dalam Kristus, 主内弟兄姐妹们， di dalam Injil Markus 10 pasal
ayat 28 sampai 31 yang tadi sudah kita baca, LAI memberi judul perikop ini dengan upah mengikut Yesus. 刚才我们已经读了马可福音第4章28到31节，印尼圣经公会它起了一个标题，就是跟从主的赏赐。 Nah, suatu kali Petrus, salah seorang murid yang sudah lama meninggalkan jalan dan hidupnya yang lama, 有一次，彼得就是已经离开他的生活很久了的门徒， ia juga banyak dicerca, dia mengalami badai, 他也时常被责难，他也经历过风暴。 ia juga sudah meninggalkan ayah dan ibunya untuk mengikut Yesus kemana-mana. 为了以耶稣到各处，他已经离开了他的父母亲， Dia baru sadar, dia lalu bertanya pada Tuhan. 他才接悟到，他就问耶稣。 Mari kita mau baca dari ayatnya yang ke-28. 我们一起看第 Silakan buka 28节。 Alkitab elektroniknya di handphone atau Alkitabnya. Kita baca ayat 28. 我们一起读28节。 Atau slide bisa ditayangkan yang tadi ayat 28. 第28节， Ayat 28. Baik, kita baca sama-sama ya. 我们一起读。 2, 3. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Nah, kalau kita melihat di bagian paralel daripada ayat ini, 假如我们看一个平行的经文， jadi bagian Injil yang lain yang isinya mirip seperti ini ada di dalam Matius 19 ayat 27. 就是在马太福音第19章第28节， Di sana dikatakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? 彼得就对他说：“看哪，我们已经撇下所有的，跟从你。将来我们要得什么呢？” Saudara-saudari, bila si orang muda yang kaya dalam ayat 17 sampai 22 tidak bersedia melepaskan hartanya untuk mengikuti Yesus, 假如刚才在17节到22节的年轻人，他不愿意放弃他的财物来跟从主， maka murid Yesus telah meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. 但是耶稣的门徒他们已经撇下一切来跟从主。 Pertanyaannya adalah, apa sih yang akan mereka peroleh? 问题是他们会得到什么呢？ Beberapa orang saat ini mungkin menanyakan hal yang sama. 可能我们当中有几个人也提出这样的问题： Kita sudah melepaskan karir kita, 我们已经放弃了我们的事业， kita sudah melepaskan keluarga kita, 我们已经放弃了我们的家庭， kita melepaskan segala sesuatu 我们已经放弃了一切， dalam perjalanan rohani kita. 在我们的心灵旅程中， Nah, apakah itu pantas dan adakah imbalan yang nanti kita terima? 是不是这一切都值得？我们是否有得到回报呢？ Tuhan menjelaskan di ayat yang 29 sampai 30 dengan berkata bahwa segala pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. 主耶稣在29到30节，他说：“我们的牺牲会得到回报。” Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Kristus 他们已经失去了某种东西，因为跟随主， akan menerima balasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang 他们会 diderita. 得到多倍的回报来补偿他们的赏赐。 Meskipun yang kehilangan bersifat fisik atau materi, 虽然失去的是可能是物质上的， tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang serupa demikian. 但是回报呢不一定是这样的形式。 Tapi yang ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semuanya itu. 但是主要的是强调上帝不会不理这一切。 Tuhan melihat dan memperhatikan. 上帝他看他关注， Dia tidak mengabaikan
orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. 他不会忽视那一些已经牺牲一切为了要跟从他。 Maka meskipun para murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina dan dianiaya karena Dia, 虽然门徒因为主耶稣而要被逼迫、被受到这个震难，或者是他们有痛苦， mereka akan ditinggikan oleh Allah. 但是他们会被神所高举。 Saudara-saudari, 亲爱的主内弟兄， pertanyaan para murid kadang-kadang juga menjadi pertanyaan kita juga. 门徒的问题有时也成为我们的问题。 Ketika kita melihat pengorbanan kita dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran maupun harta. 当我们看见我们为了服侍主，我们牺牲了很多，好像是我们的时间、精力、金钱、思想等等。 Lalu kita membandingkan dengan orang lain 然后我们和别人做一个比较， yang kelihatannya sedikit berkorban, 他看来少牺牲， tapi mereka mendapatkan nama dan penghargaan bahkan dari apa yang kita lakukan. 他们反而得到名声和奖励，从我们所做的。 Mungkin itu terasa sangat menyakitkan bagi kita, bukan? 可能这一切会刺伤我们的心， Namun jawaban Yesus kepada murid memberikan satu kepastian bahwa Tuhan yang empunya pelayanan itu melihat apa yang kita lakukan dan Dia menghargai semua itu. 但是刚才我们读的耶稣的答案就是他确保他会看见我们所做的，而他也非常的珍惜。 Nah, saudara-saudari dalam Kristus, 主内弟兄姐妹们， jika mengikut Yesus itu artinya rela menderita, lalu mengapa kita mau mengikut Yesus? 如果跟从耶稣是意味着我们要受苦，那么为什么我们还要跟随主呢？ Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting untuk dipikirkan dan dijawab oleh setiap murid-murid Kristus termasuk kita semua. 这个问题值得我们好好的思考。身为我们作为一个基督徒、基督的门徒。 Dan firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31 ini kita temukan bahwa alasan kita mengikuti Kristus adalah beberapa hal. 我们看见在28到30节，我们跟从耶稣有几个理由。 Alasan yang pertama adalah 第一个理由是， Tuhan telah memanggil kita lebih dulu. 主耶稣已经先呼召了我们， Tuhan menemukan kita dan mengundang kita untuk mengikuti Dia. 主找到了我们，他请我们跟从他。 Dan kita berada di sini 我们现在在此里， karena kita telah menerima panggilan itu. 因为我们已经接受了他的呼召。 Petrus menjadi murid Yesus, dia bukan datang sendiri kepada Yesus dan minta untuk menjadi muridnya. 彼得能够成为一个门徒，不是他走进主耶稣，请求主耶稣接受他成为门徒。 Dalam Markus pasal 4 ayat 18 sampai 22 dicatat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. 在马可福音第4章22节有记载，主耶稣怎样能来呼召他的门徒。 Yesuslah yang menghampiri pada Petrus saat Petrus sedang bekerja sebagai nelayan. 当彼得正在打鱼的时候，主耶稣走进彼得， Panggilan selalu diawali dari Tuhan Yesus. 呼召都是从主首先他主动了， Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. 他是自己来主动来邀请。 Tuhan Yesus juga memanggil kita semua untuk mengikuti Dia menjadi seorang murid. 主耶稣也呼召我们成为他的门徒。 Alasan yang kedua adalah 第二个理由是， ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan. 为每一个真正爱主耶稣的人，主已经预备了他的赏赐。 Di dalam ayat 30 kita melihat Yesus mengatakan upahnya adalah hidup kekal di zaman yang akan datang. 在第30节，主耶稣说：“在来世必得永生。”
Apa sih hidup kekal itu? 永生是什么呢？ Nah, yang dimaksud dengan hidup kekal adalah yang pertama, 永生的意思是：第一， berbicara tentang kualitas juga kuantitas, termasuk durasi dan kedalaman hidup. 关于质量和数量，就是时间的长短和深度。 Hidup kekal itu mengacu pada partisipasi orang percaya dalam kehidupan di dalam Kristus. 关于信徒在主耶稣基督里的生命， Oleh karena itu, hidup kekal dialami murid Kristus saat ini, di saat kita percaya kepada Kristus dan diselamatkan. 当一个人接受主耶稣得救的时候，他已经经历了永生。 Jadi ketika Alkitab berbicara tentang hidup kekal, maksudnya adalah hidup kekal yang akan kita alami di surga. 当圣经提到永生的时候，它是指在来世在天堂的永生。 Dan juga kualitas hidup yang hanya berasal dari Kristus dan mengikuti Dia. 也关于我们跟从耶稣生命的质量。 Jadi hidup kekal adalah kualitas hidup yang didasarkan pada Kristus. 所以永生是基于在主耶稣里面生命的质量。 Yang kedua, 第二， hidup kekal adalah hanya melalui Kristus saja. 只有透过耶稣， Hanya ada satu pintu masuk menuju hidup kekal. 只有一个通往永生的门， Hanya ada satu password atau kata sandi untuk membuka pintu menuju hidup kekal, yaitu nama Yesus. 只有一个密码能够打开这个通往永生的门，就是主耶稣的名。 Hidup kekal itu yang ketiga, hidup kekal itu diterima melalui iman. 第三，永生是借助信心而接受了。 Kita menerima hidup kekal dengan percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. 我们透过相信主耶稣，我们能够得到永生。 Kita percaya pada kehidupan, kematian, penguburan dan kebangkitan Tuhan sebagai Tuhan untuk menyelamatkan kita. 我们相信主耶稣的生死复活升天，为了要拯救我们。 Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. 我们相信主耶稣，上帝的儿子，来到世上来拯救世上的人， Dan mati karena dosa-dosa kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. 为我们的罪而死，使我们能够得到永生。 Yang berikutnya, hidup kekal itu diberikan, bukan diperoleh. 永生是赐予的，不是得到的。 Sebenarnya kita semua ini tidak berhak mendapatkan hidup kekal ini, juga tidak pantas untuk melanjutkannya. 其实我们大家都是不配得到永生和这个持续这个永生的。 Hidup kekal itu adalah pemberian Allah, sebuah anugerah untuk kita semua. 永生是上帝所赐予的，是一个恩典。 Hidup kekal juga adalah mengenal Yesus. 永生也是认识主耶稣， Dengan mengikuti Tuhan, 跟从主， dengan menaati Tuhan, 顺服主。 dengan mengasihi Dia, 我们爱他， dengan kita berbicara dengan Dia, 我们和他交谈， juga membiarkan Dia bekerja melalui kita 也让他通过我们工作， dan bertumbuh di dalam Dia. 在他里面成长。 Jadi saat Alkitab berbicara tentang hidup kekal itu, 所以当圣经提到永生的时候， berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang berdampak pada kualitas hidup kita. 其实是关于我们个人和上帝的关系，影响我们生命的质量。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹们， hidup kekal diberikan kepada setiap kita yang mempertahankan iman sampai akhir. 永生是赐给那我们已经守住信心到底的人。 Semua manusia di dunia ini membutuhkan keselamatan. 全人类都需要救恩， Ini adalah upah yang sangat luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan. 这是一个非常巨大的赏赐，从神而来。
Yesus adalah juru selamat bagi manusia. 主耶稣是人类的救主。 Ada jaminan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. 凡相信他的人有永生的保证。 Oleh karena itu orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan, 所以，身为一个真正相信的基督徒， dia tidak lagi takut mati 他不再惧怕死亡， karena ada jaminan hidup kekal di dalam Kristus. 因为在主耶稣基督里有永生的确据。 Dan hal ini merubah cara pandang kita akan kematian jasmani. 是会改变我们对于死亡的看法。 Mati itu untuk kita adalah beristirahat dari segala jerih dan lelahnya kehidupan. 死对我们来说，是我们从劳苦和疲惫中得到安息。 Karena kita memiliki hidup kekal di kehidupan yang akan datang, 因为我们再来世有永生， maka apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么呢？ Yang harus kita lakukan yang pertama adalah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. 第一，我们应该有亲密的和上帝的关系。 Walaupun keluarga kita baik itu orang tua, pasangan, anak-anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan, 虽然我们和我们的家里的人，好像父母亲、孩子、配偶、弟兄姐妹们， mereka adalah orang-orang terdekat kita. 他们对我们来说是最亲近的人。 Tapi hubungan kita dengan Kristus lebih dekat daripada keluarga kita dan makhluk-makhluk lainnya. 但我们和基督的关系应该是比我们的亲人和别的生物更亲密。 Oleh sebab itu kita harus tetap bersama dengan Tuhan. 所以我们必须仍然与主同在。 Ujian terbesar dari ketabahan hati seorang murid Kristus adalah ketika kasihnya kepada Kristus harus bersaing dengan kasih yang sah menurut hukum yang adalah kewajibannya. 一个基督徒最大的毅力考验，就是当他对主的爱与法律上合法的义务有所冲突。 Tidak sulit bagi kita untuk meninggalkan nafsu kita demi Kristus. 我们为了主，我们离弃我们的肉体欲望，并不怎么难。 Karena di dalam diri kita ada kuasa untuk melawannya. 因为在我们里面有一股能力能够抵抗它。 Tetapi untuk meninggalkan keluarga demi Kristus, 但是我们要离弃我们的亲人，为了主耶稣。 jadi lebih sulit karena untuk meninggalkan mereka yang kita tahu harus dikasihi itu tidak mudah. 这个是很困难的，因为我们知道我们应该爱我们的家人、亲人。 Dan ini harus dilakukan daripada kita menyangkal atau menolak Kristus. 但是我们要做这件事，否则我们会拒绝或者是否认主耶稣。 Ini terjadi untuk Kristus supaya ia dimuliakan. 这是为了主耶稣得到荣耀， Juga untuk Injil supaya disampaikan dan disebarluaskan. 也为了福音能够被传扬、被广传。 Karena kita memiliki hidup kekal di dalam kehidupan yang akan datang, 因为我们再来世有永生， maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah 所以第二件事我们应该做的是， mengikut Yesus walau harus rela menderita. 虽然会受苦，但是我们甘心情愿跟随主， Karena kita akan diberikan penghiburan. 因为我们会得到安慰。 Apa penghiburannya? 什么安慰呢？ Penghiburannya adalah hidup yang kekal. 就是永生。 Di dalam bagian ini, orang-orang Kristen atau murid-murid yang menderita dikatakan akan memperoleh 100 kali lipat dalam penghiburan roh yang membuat berkat-berkat dunia ini menjadi manis. 刚才在我们已经读了的，他们的门徒，主的门徒会得到100倍的回报时，他们的这个世上的祝福能够更甘甜。 Juga di bagian ayat ini ada kata penganiayaan. 在这里也有说到逼迫，
Bahkan ketika kita menjadi pemenang di dalam Kristus pun harus selalu siap sedia untuk menderita bagi Yesus. 甚至当我们在基督里成为一个得胜者，我们也要随时预备受苦。 Dan kita tidak akan berada di luar jangkauan penganiayaan. 我们不会在逼迫里外， Sampai kelak kita masuk ke surga. 直到我们一天进入天堂。 Penganiayaan datang bersama-sama bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita karena namanya. 我们不是单单信主耶稣，因为逼迫也是会同时而来。 Alasan yang ketiga mengapa kita mau mengikut Yesus 第三个理由，为什么我们要跟随主耶稣？ adalah karena Tuhan telah meninggalkan kenyamanannya di surga, datang ke dunia yang fana untuk menebus kita manusia berdosa dengan harga yang sangat mahal. 因为主耶稣已经放弃了在天上的荣华富贵，他来到这个短暂的世界，为了要拯救我们这些罪人。 Ia juga menderita dan dianiaya untuk kita. 他也受苦，为了我们。 Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dan menderita di atas kayu salib. 他牺牲自己，死在十字架上。 Dihukum menanggung murka Allah supaya kita tidak dihukum. 他担当上帝的震怒，使我们不被定罪。 Dia rela dianiaya oleh manusia berdosa. 他愿意被罪人所虐待。 Kasih Tuhan sudah dibuktikannya bagi kita. 上帝的爱在这里已经向我们彰显了。 Pengorbanan diri Yesus adalah bukti dari kasih. 耶稣的牺牲就是上帝爱的显示。 Tuhan Yesus telah menjalani penderitaan, 主耶稣已经受苦了， siksaan, 被逼迫， bahkan olok-olokan hingga mati di atas kayu salib. 甚至被嘲笑，死在十字架上， Supaya kita orang yang berdosa tidak dihukum. 好让我们这些罪人不受到惩罚。 Yesus memberitahukan murid-muridnya akan konsekuensi atau resiko mengikuti dia. 主耶稣也告诉门徒跟随他的后果， Yaitu kehidupan mereka akan menjadi semakin sulit. Juga ada banyak tantangan dan penderitaan yang akan mereka 他 alami. 们的生活会更困难，会充满许多挑战。 Meski begitu, 虽然如此， Tuhan menghibur dan menjamin 上帝安慰和保证， bahwa ada upah kehidupan kekal yang menanti setiap orang percaya. 在来世有这个永生等待相信他的人。 Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh dan teladannya bagi kita semua. 主耶稣已经为我们树立了榜样。 Saudara-saudari dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， Tuhan sudah memberikan hidupnya yang berharga untuk kita. 主耶稣已经牺牲了他珍贵的生命为我们。 Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagaimana yang telah dilakukannya untuk kita? 我们是否已经回报上帝呢？ Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap minggu 每一个礼拜 setelah ibadah selesai, 崇拜结束后， kotak persembahan yang ada di depan dan di samping ini 在前面和后面的奉献箱 dibuka dan dihitung jumlahnya. 打开来数算， Berapa persembahan jemaat di minggu tersebut? 信徒的奉献有多少？ Di sana masih terlihat ada uang kertas Rp2.000. 在里面还有掺杂着2000等的纸币 Di antara uang-uang kertas lainnya. 在当中。 Padahal kita tahu ya, bayar parkir di pinggir jalan di Jakarta di Mangga Besar aja 5.000 per jam. 其实我们知道，假如在芒嘎布萨停车的时候，它的费用是5000等。 Maaf, ini bukan bicara soal nilainya 2.000 atau 5.000. 对不起，我不是关注在2000等或者是5000等。 Kalau memang kita hanya punya 2.000, ya kita memberikan persembahan dengan sukacita, Tuhan juga menerimanya dengan 虽 sukacita. 然我们只奉献2000等，但是因为我们只有2000等，主看我们的心，主会悦纳， Karena Tuhan melihat hati kita. 因为主是看我们的内心。 Nah, masih banyak orang Kristen yang diberkati Tuhan dengan melimpah.
但是很多基督徒已经被神大大的祝福了， tapi hanya rela memberikan Rp2.000 untuk persembahannya. 但是只甘愿奉献2000等， Udah kasih persembahannya Rp2.000, dia juga nyanyi. 只有奉献2000等，他还唱 Nyanyinya begini. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. 我们奉献非常的微小，虽然如此，但愿主耶稣能够悦纳。 Udah kasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan senang hati lagi. 已经奉献很少，还要神欢欢喜喜的悦纳。 Lalu malaikat di surga bilang begini. 在天上的天使这样唱， Malaikat juga nyanyi. 他也唱。 Berkat yang kau beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati juga kan? 你得到的祝福也会很小，愿你也心欢欢喜喜的接受。 Jadi kita bisa mentertawakan diri kita. 所以我们会自嘲。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹们， janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. 我们不要成为一个不珍惜上帝已经在我们身上所做的基督徒。 Tuhan sudah memberikan nyawanya yang berharga untuk kita. 主耶稣已经牺牲他宝贵的生命赐给我们， Tapi kita memberikannya yang terkecil. 但是我们回报的是最小的。 Itukah persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? 是否这是我们能够最好的奉献给主呢？ Saudara-saudari dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， saat hati kita mempertanyakan mengapa kita mau mengikut Kristus, 当我们的心正在问我们为什么要跟从主呢？ kiranya kita bisa menjawabnya dengan penuh keyakinan. 但愿我们能够很自信的回答。 Ada 3 alasan. 有3个理由。 Yang pertama, 第一， Tuhan telah memanggil kita lebih dulu. 主已先呼召我们了。 Kedua, 第二， ada upah yang Tuhan sediakan. 有主预备了的赏赐。 Yang ketiga, 第三， karena Tuhan meninggalkan kenyamanannya di surga untuk kita. 因为主已经离去了他在天堂的舒适，而来到世界上为了救我们。 Kiranya ada upah, sebagaimana Tuhan katakan, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan. 有主预备了为那些真正相信、真正爱主的赏赐。 Mari sabarlah menanggung segala penderitaan dan kesesakan dalam mengikuti Yesus. 我们面对许多苦难困苦，叫我们能够忍耐到底。 Karena dia sudah menyediakan upah terbesar bagi mereka yang berhasil mempertahankan imannya sampai akhir. 因为他已经预备了最好的赏赐，就是永生，为了那些守住信心的人。 Mari kita bersama-sama kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣， terima kasih Tuhan 感谢你， bahwa Engkau sudah melakukan begitu banyak hal, 你为我们做了这么多事， memberikan begitu banyak hal untuk kami Tuhan dalam kehidupan ini. 在我们的生命中，你给我们这么多， Tapi seringkali Tuhan, 但是许多时候 kami tidak cukup mengerti bagaimana kami membalas kebaikan Tuhan. 我们不够明白我们怎样回报你， Bagaimana kami boleh cukup punya dasar yang kuat untuk mengikuti Engkau Tuhan sampai akhir. 我们有多么坚固的基础，能够跟从你， Tuhan, 主啊， kiranya Engkau yang menjadi penghibur dan penolong kami. 愿你成为我们的保护者、拯救者和安慰者。 Dikala kami mau mengikut Tuhan sampai akhir, 当我们要跟从你直到底，
Mampukan kami Tuhan untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir Tuhan memanggil kami. 给我们能力，使我们能够跟随你，直到我们见你的面。 Sebagaimana Tuhan sudah begitu mengasihi kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. 正如主如此的爱我们，我们也能够在你里面成长。 Terima kasih ya Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Di dalam namamu kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa meskipun mengikuti Yesus akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, namun semuanya dapat dilalui dengan sukacita bersama Yesus. Ada upah berupa jaminan hidup yang kekal di surga bagi orang yang percaya kepadanya. Kita responi panggilan untuk mengikut Yesus dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Ikut Yesus. Bersama juru selamat ke lembah bermai, bunga bermekaran, air sejuk mengalir. Kemanapun Tuhan pimpin, ku mau ikut Dia. Ikut jejaknya hingga raih mahkota. Ikut, ku mau ikut Yesus. Manapun Dia pergi, ku mau ikut Dia. Ikut, ku mau ikut Yesus. Kemanapun Tuhan pimpin, ku ikut. Bersama juru selamat ke lembah duka, walau badai melanda dan laut kelam, dengan tangannya memimpin, ku takkan gentar. Ku tak takut bahaya bila Dia dekat. Ikut, ku mau ikut Yesus. Manapun Dia pergi, ku mau ikut Dia. Ikut, ku mau ikut Yesus. Kemanapun Tuhan pimpin, ku ikut. Ke lembah bermai atau naik gunung terjal, dekat juru selamat jiwaku nyamanlah. Yang memimpinku di jalannya yang aman, hingga ku dihimpun di gunung Allah. Ikut, ku mau ikut Yesus. Manapun Dia pergi, ku mau ikut Dia. Ikut, ku mau ikut Yesus. Kemanapun Tuhan pimpin, ku ikut. Ikut, ku mau ikut Yesus. Manapun Dia pergi, ku mau ikut Dia. Ikut, ku mau ikut Yesus. Kemanapun Tuhan pimpin, ku ikut. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita akan berdoa syafaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami dapat kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kalau kami bisa hadir ya Bapak pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Engkau memimpin kami dari minggu yang lalu sampai pada hari ini. Hari-hari kami lewati dan Tuhan campur tangan. Tuhan menyediakan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menopang kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, GPMRI. Kami berdoa untuk Pendeta Heris dan tim Departemen Remaja Pemuda yang sedang melayani di GPMRI Kalimantan Tengah. Ada retret remaja pemuda di Kalimantan Tengah. Kami menyerahkan tim ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Menolong para pemuda remaja di sana untuk menjadi anak-anak muda, tulang punggung gereja, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memiliki pemahaman yang benar di dalam iman mereka kepada Tuhan. Karena kami sadar setiap masa itu ada muncul ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan. Tapi kami percaya bahwa dengan adanya retret ini, menolong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dengan berpegang pada keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk penyambutan yang sedang berlangsung dalam beberapa waktu ke depan ini. Penyambutan yang dilakukan di Komisi Anak, di Komisi Remaja, di Komisi Pemuda, di Pelita, baik sekolah minggu maupun di remaja. Kami menyerahkan biarlah penyambutan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa anak-anak untuk lebih maju lagi di dalam dari segi usia, untuk mereka bisa belajar dengan pemahaman-pemahaman yang semakin bertumbuh sesuai dengan perkembangan mereka. Semua rangkaian acara penyambutan yang sudah dipersiapkan, kiranya itu Tuhan pakai sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan penyambutan ini boleh melihat bagaimana pertumbuhan demi pertumbuhan, baik secara usia maupun secara iman, boleh semakin nyata di dalam kehidupan gereja kami. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai kami semua orang dewasa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persiapan pemilihan majelis pada bulan November. Kami berdoa buat saudara-saudara yang ditetapkan atau yang masih dalam pemilihan. Kiranya Tuhan campur tangan agar pada saatnya nanti Tuhan yang bekerja di hati setiap orang, setiap kami yang mungkin nanti akan menjadi majelis, untuk siap untuk melayani Tuhan di dalam kemajelisan. Bapak, kami serahkan di dalam proses menuju ke sana. Engkau akan memberikan pertolongan-Mu sehingga ada calon-calon yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam pemilihan yang akan dipilih pada bulan November nanti. Sehingga ada hasil orang-orang yang Tuhan mau pakai bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, mengembangkan gereja Tuhan di GPMRI Kemurnian. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh GPMRI di Indonesia, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati mereka, setiap jemaat di dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka boleh menjadi berkat di tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka bekerja. Kehadiran mereka boleh membawa sukacita dan berkat bagi banyak orang. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Engkau mengetahui ya Bapa setiap pergumulan-pergumulan kami. Mungkin kami sedang bergumul dengan masalah kesehatan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang Maha Kuasa itu menyembuhkan kami, menguatkan kami, bahkan terus memberikan kami kekuatan, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara iman kepada Tuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan,
yang mau mencari pekerjaan, yang sedang berusaha untuk mengembangkan usahanya. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang terus menolong mereka, supaya apa yang sedang dikerjakan ini, mereka boleh berhasil. Karena Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik pada mereka. Kami serahkan sekali lagi keluarga demi keluarga yang hadir pada hari ini. Tuhan terus menolong kami, agar dimanapun kami berada, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak di masyarakat, di tempat kami bekerja, di kampus, di sekolah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebagai ucapan syukur atas berkat yang kita terima dan ungkapan terima kasih atas kasih setia Tuhan pada kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan takut kita kekurangan dalam memberikan persembahan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok kita. Kita nyanyikan lagu Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Ataukah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu saja kami bisa beribadah, memuji-muji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik kekekalan dan akan membawa kami kepada kekekalan dan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan pada saat ini. Namun sebelumnya saya akan mengundang saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini di GPMRI Kemurnian. Yang pertama kami mengundang Bapak Asyer Bulan dan keluarga untuk bangkit berdiri. Bapak Asyer adalah majelis di GPMRI Skadau. Ya, beliau ada di Jakarta dan hari ini bersyukur boleh bersama-sama dengan kita. Selamat datang kepada Pak Asyer dan keluarga. Lalu yang kedua, Saudari Juliana. Silakan berdiri. Ya. Saudari Seva. Ya. Saudari Aling. Ya. Yang terakhir Saudara Steven. Ya, Steven ada di belakang. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian yang pada hari ini beribadah bersama-sama dengan kita di GPMRI Kemurnian. Minggu depan, bila tidak ada halangan bisa datang kembali untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Yang pagi jam 7, yang kedua jam setengah 10. Saudara-saudara, kita lihat warta kita. Yang pertama adalah dari GPMRI Denpasar. GPMRI Denpasar sedang dalam proses membangun gedung gereja dan membutuhkan biaya. Angkanya cukup besar, 1,8 miliar. Saudara-saudara, cukup besar ya. Nah, tapi bagi kita yang ingin mendukung, dapat memberikan persembahannya ya melalui amplop
lalu masukkan ke dalam kotak persembahan, atau melalui transfer ke rekening gereja. Kasih tulisan GPMRI Denpasar. Kita bersama-sama membantu agar pekerjaan Tuhan di Denpasar bisa terselenggara dengan baik. Lalu yang kedua adalah katekisasi semester 2 akan dimulai pada tanggal 18 Agustus. Ya, bagi setiap anggota jemaat yang rindu untuk dibaptis atau juga yang atestasi masuk menjadi anggota GPMRI Kemurnian, atau yang mau belajar tentang dasar-dasar iman Kristen, dapat mendaftarkan diri kepada Diaken Ruth Lasor ya, sampai tanggal 11 Agustus. Lalu yang berikutnya bidang pembinaan. Hari Sabtu tanggal 27 Juli Kepak ya, kelompok Pasutri Kemurnian itu akan memulai lagi pertemuan untuk para pasutri. Jadi mengundang para pasutri yang sedang berjuang bagaimana supaya menjadi pasutri yang menyenangkan Tuhan, dan bagaimana menjadi pasutri yang membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk bersama-sama kita bersekutu di dalam pertemuan ini dengan tema hari kali ini adalah meninggalkan dan bersatu. Nah, pembicaranya adalah Pendeta Riki, saya sendiri, dan juga Guru Injil Matilda. Jam 3:30 sampai jam 5 sore di Wisma Jasenen lantai 2, ruang 202. Jadi bagi para pasutri, khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin punya mantu atau punya anak yang sudah berkeluarga, bisa mendorong mereka ikut di dalam acara ini. Yang berikutnya adalah mengenai retreat. Kita lihat video. Kok sepi ya? Ayo ikut aku. Mau kemana? Pokoknya ikut dulu aja. Udah mau sampai nih. Bakalan ada yang seru di sini. Saudara-saudara, gereja kita akan kembali mengadakan retret keluarga, yaitu pada tahun 2025. Masih lama ya, tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April. Satu orang biayanya lumayan, 700.000. Tapi menghimbau pada rekan Bapak Ibu sekalian untuk menabung, ya, supaya pada hari itu bisa bersama-sama ikut retreat. Yang kedua, jangan cari tiket pergi kemana-mana, ya, tapi siapkan waktu pada hari itu pas hari Lebaran untuk ikut bersama-sama dalam acara retreat ini. Yang terakhir untuk minggu depan, kita akan kembali beribadah dengan tema Penjala Manusia dengan pembicara Guru Injil Doli. Dengan pertanyaan refleksi, siapakah yang akan kujala bersama Tuhan? Mari siapkan hati kita untuk minggu depan kita kembali beribadah. Demikianlah warta, Tuhan memberkati, dan silakan doa teduh.